نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Bapak-bapak, saudara-saudara jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Siang ini kita masih diberikan kemudahan, masih dijaga iman dan Islam kita hingga kita dapat melaksanakan kewajiban kita, yaitu salat Jumat berjamaah di rumahnya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Salawat dan salam senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan kita, pemberi syafaat kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran adalah sumber utama hukum Islam. Itu sudah disepakati oleh ulama. Ulama sepakat bahwa Quran adalah sumber utama hukum Islam. Kenapa? Karena perintah tentang wajibnya taat kepada Allah itu adalah diperintahkan di dalam Al-Quran dan juga diperintahkan di dalam hadis Rasulullah SAW. Allah Subhanahu wa taala berfirman: "Ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa ila Rasul in kuntum mu'minin." Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul dan pemimpin kalian. Jika kalian berselisih dalam satu masalah, maka kembalikan kepada Allah dan kepada Rasul. Ayat ini menunjukkan bahwa wajib kita berpegang kepada Al-Quran dan kepada Sunnah Rasul. Kewajiban taat kepada Allah adalah kewajiban kita mengikuti Al-Quran. Kewajiban taat kepada Rasulullah adalah kewajiban kita mengikuti Sunnah Rasulullah SAW. Nabi di dalam sebuah hadis pernah bersabda, "Taraktu fikum amrayn lam tadillu abadan ma tamassaktum bihima kitabullah wa sunnati." Kata Rasulullah, aku telah tinggalkan untuk kalian dua perkara. Jika kalian berpegang kepada keduanya, sekali-kali kalian tidak akan sesat, yaitu kitab Allah dan sunnahku. Al-Quran sudah berbicara tentang hukum yang sangat banyak sekali. Hukum-hukum yang ada di dalam Al-Quran antara lain dalam bentuk kaidah umum yang bisa kita terapkan pada semua masalah, seperti kewajiban kita bermusyawarah, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa syawirhum fil amri." Wahai Muhammad, bermusyawarahlah dengan mereka pada urusan mereka. Ini menunjukkan bahwa Islam sangat menghargai musyawarah. Dalam setiap perkara kita diwajibkan musyawarah selama belum ada ketentuan dari Allah dan Rasulnya. Padahal Allah Subhanahu wa taala bisa saja tidak memerintahkan kepada Nabi untuk musyawarah. Kenapa? Karena segala sesuatu bisa dengan titah dari Allah diturunkan wahyu kepada Rasulullah. Tapi tetap Rasulullah SAW diperintahkan untuk bermusyawarah. Makanya Rasulullah SAW setiap habis sholat Isya, Nabi mengajak para pemuka sahabat untuk bermusyawarah tentang urusan umat atau urusan sahabat di kala itu. Yang kedua, contoh ayat yang merupakan kaidah umum. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada kita untuk memberikan amanah kepada mereka yang berhak, dan juga kalau kita diberikan amanah, kita harus menjalankannya dengan adil. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adli." Sesungguhnya Allah telah memerintahkan kepada kalian untuk memberikan amanah kepada yang berhak, dan jika kalian berhukum kepada mereka, hukumin dengan cara yang adil, hukumin dengan cara yang benar dan lurus sesuai dengan aturan Allah dan Rasulnya. Ini menunjukkan bahwa wajib kita memberikan amanah kepada orang yang layak untuk diberikan amanah. Seorang ayah di saat dia menyerahkan anak perempuannya kepada calon suaminya, dia pilihkan yang berhak untuk mendapatkan amanah tersebut. Tidak boleh dia sembarangan menikahkan anak perempuannya kepada siapapun. Ini berlaku untuk umum. Apapun
amanah harus kita berikan kepada orang yang berhak. Orang yang mengemban amanah di saat dia berhukum harus berhukum dengan seadil-adilnya. Ini kaidah umum. Maka Rasulullah SAW dalam hal menerapkan hukum syariah, Rasulullah perlakukan kepada keluarganya yang pertama kali terkait dengan hukuman-hukuman. Di saat Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat tentang potong tangan bagi pencuri, Nabi langsung mengatakan, "Lau anna Fatimah bint Muhammadin sarqat laqata'tu yadaha." Kalau Fatimah bintu Muhammad yang mencuri, aku yang potong tangannya. Di saat Allah Subhanahu wa taala haramkan riba, yang pertama kali yang dikatakan oleh Rasulullah, awwal riba atau riba Abbas ibn Abdul Muttalib. Riba yang pertama kali yang saya haramkan adalah riba yang dilakukan oleh pamanku sendiri, yaitu Abbas bin Abdul Muttalib. Itulah berlaku adil, tidak ada perbedaan antara rakyat yang dipimpin, semua diperlakukan sama. Yang berbuat salah diperlakukan seperti orang yang salah, tapi yang benar jangan sampai kita menyalahkan orang yang benar. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala memberikan kaidah umum bahwa kesalahan seseorang tidak bisa dibebankan kepada yang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa la taziru waziratun wizra ukhra." Seorang tidak boleh dibebankan kesalahan orang lain. Makanya di dalam Islam, siapapun yang berhutang tidak ada kewajiban keluarganya untuk melunasi selama mereka tidak pernah dikasih tahu dan tidak pernah diminta pertanggungjawaban sebelum dia berhutang. Bahkan seorang ayah kalau meninggal, maka di saat dia meninggal bukan kewajiban anaknya untuk melunasi hutangnya kalau dia memang punya hutang, melainkan dilunasi dari uang yang dia tinggalkan. Rasulullah SAW berapa kali didatangkan jenazah. Kata Rasulullah, "Hal alaihi dainun?" Apakah dia punya hutang? Qalu na'am ya Rasulullah. Hal lahu malun tarakahu? Apakah dia punya harta yang dia tinggalkan? Qalu la ya Rasulullah, idza sallu ala sahibikum. Kalau begitu kalian salatkan. Nabi enggak mengatakan mana anaknya. Nabi enggak mengatakan mana istrinya. Nabi enggak mengatakan mana saudaranya. Nabi enggak mengatakan mana kerabatnya. Kenapa? Tidak ada satupun yang dibebankan kesalahan orang lain. Setiap orang bertanggung jawab terhadap kesalahannya sendiri. Dan di saat kita menghukum, di dalam Islam tidak boleh menghukum seseorang kecuali setimpal dengan kesalahannya. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Dan balasan setiap kesalahan adalah setimpal, balasan yang setimpal. Tidak boleh lebih daripada yang dia lakukan. Tidak boleh lebih daripada yang dia hilang melaksanakannya. Itulah dalam hukum Islam. Ada banyak kaidah-kaidah umum dalam hukum Islam. Cara yang kedua, metode yang kedua, Al-Quran menjelaskan hukum adalah memerintahkan sesuatu secara global, tapi butuh penjelasan. Butuh penjelasan baik dari Al-Quran sendiri atau butuh penjelasan dari Rasulullah SAW. Seperti perintah salat sangat global sekali. Allah Subhanahu wa taala perintahkan seperti ayat di dalam surah Al-Jumu'ah, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bait." Jika dipanggil untuk melaksanakan salat Jumat pada hari Jumat, maka segeralah mengingat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara mengingat Allahnya? Yaitu dengan melaksanakan salat Jumat. Kita perlu penjelasan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. "Sallu kama ra'aitumuni usalli," kata Rasulullah, ikutin cara salatmu. Perintah zakat banyak sekali di dalam Al-Quran, butuh penjelasan yang panjang lebar. Bukan hanya dari Al-Quran, tapi butuh dari hadis Rasulullah SAW. Aqimus shalah wa atuz zakat, dirikan salat dan keluarkan zakat. Bagaimana kita berzakat? Kita mendengarkan cara penjelasan Rasulullah SAW. Rasulullah bersabda, "Fi kulli 20 dinaran nisfu dinar." Setiap orang yang mempunyai harta 20 dinar, zakatnya adalah setengah dinar atau 1/40, yang sering kita sebut dengan 2,5%. 2,5% tidak ada di dalam hadis, tapi Nabi cuma menyebutkan setiap 20 dinar yang kita miliki, maka wajib kita zakatin setengah dinar, itulah 1/40. 1/40 kalau dipresentasikan adalah 2,5%. Kita belajar dari hadis. Artinya banyak perintah-perintah di dalam Al-Quran yang global, tapi butuh penjelasan. Gak mungkin kalau kita mengatakan bahwa perintah di dalam Al-Quran tidak ada tentang sholat 5 waktu. Kenapa? Karena Nabi sudah menjelaskan sholat 5 waktu di dalam hadis kepada Mu'adz. Nabi mengatakan, "Ya Mu'adz, jika mereka sudah masuk Islam," Mu'adz saat diutus ke Yaman, Nabi perintahkan kepada Mu'adz, "Ya Mu'adz, ajak mereka masuk Islam. Fa in aslamu," kalau mereka sudah masuk Islam,
akhbirhum, beritahu mereka, anna Allah aftarada alaihim khamsa salawatin fil yawmi wal lailah. Allah sudah perintahkan kepada mereka sholat 5 waktu sehari semalam. Itulah penjelasan Rasulullah. Hadisnya sahih, ada di Bukhari, ada di Muslim, menunjukkan bahwa sholat 5 waktu hukumnya wajib. Kenapa? Karena Nabi berfungsi untuk menjelaskan isi Al-Quran. Ada banyak perintah yang masih global dan penjelasan jabarannya, baik itu dalam Al-Quran ataupun di dalam hadis, sangat banyak sekali. Dan yang ketiga, metode yang ketiga, Allah menjelaskan hukum dalam Al-Quran. Ada beberapa hukum yang Allah jelaskan secara detail, bukan hanya global, tapi secara detail, antara lain hukum warisan. Hukum warisan Allah jelaskan secara detail. Kenapa? Karena hukum warisan terkait dengan hubungan antar manusia. Terkait dengan hubungan antar manusia, umumnya Allah langsung ambil alih dalam menjelaskannya. Supaya apa? Jangan sampai terjadi sengketa antar manusia. Dan orang banyak salah paham terkait dengan warisan. Warisan itu bukan warisan almarhum, tapi itu adalah warisan yang diwariskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena harta yang kita miliki adalah milik Allah yang dititipkan kepada kita saat kita hidup, dan kita punya hak untuk menggunakan saat kita hidup. Tapi kalau kita meninggal, belum kita berikan kepada orang lain, belum kita jual, masih menjadi milik kita, maka ditarik oleh Allah sebagai yang menitipkan. Pemilik utamanya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak boleh kita bagi sesuai dengan keinginan kita, karena itu adalah harta Allah yang Allah tarik, karena hak gunanya sudah habis, karena yang bersangkutan sudah meninggal dunia. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan tentang hukum warisan sangat detail sekali, karena itu harta Allah. Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unthayain. Allah berwasiat. Bagaimana jika almarhum pernah berwasiat harta warisan bagi rata, wasiat manusia tidak diamalkan? Selama itu ada wasiat Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pemiliknya. Kalau ada yang menitipkan harta ke saya, saat saya meninggal, kembalikan kepada yang menitipkan. Dialah yang berhak memberikan kepada siapapun, berapapun itu, karena itu adalah miliknya. Kita harus berpegang kepada Al-Quran, karena Al-Quran adalah sumber hukum Islam. Semuanya sudah dijelaskan di dalam Al-Quran, baik itu secara global, yang dijelaskan lewat Al-Quran ataupun lewat hadis, yang dijelaskan secara rinci, yang dijelaskan merupakan kaidah-kaidah umum yang bisa kita terapkan pada semua masalah. Itu sangat detail sekali di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alif Lam Mim. Kitab itu yaitu Al-Qur'an. Tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Qulu qawli hadza wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahil qawiyyi sultanu al-wadihil burhanu al-mabsuti fil wujudi karamahu wa ihsanu. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala fi kitabihil karim, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Bapak-bapak, saudara-saudara jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kebetulan tadi saya terlambat untuk khutbah. Untuk mengukur sah dan tidaknya khutbah itu ada 5 rukun, yaitu mengucapkan alhamdulillah, yang kedua mengucapkan salawat, yang ketiga membaca ayat, yang keempat adalah doa, nanti akan saya bacakan doanya, ya. Yang kelima adalah berwasiat dengan takwa. Ada khutbah pertama dan kedua. Syaratnya adalah yaitu dilakukan sebelum sholat. Yang kedua terdiri daripada 2 khutbah. Yang ketiga adalah ada duduk antara 2 khutbah. Kalau itu sudah dilaksanakan maka sah. Walaupun tadi sudah ada yang duduk di sini. Innallaha amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa tanna bi malaikatihi musabbihati bi qudsih wa tallata bikum ayyuhal mu'minuna bi qawlin innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin
وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة أجمعين وأتباعهم وأتباعهم إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويقضي الحاجات. اللهم أصلح ذات بيننا وألف بين قلوبنا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا فواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم بارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. عباد الله إن الله يأمركم بثلاث وينهاكم عن ثلاث، يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة.